Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawi Putra dengan NIM 203200247. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kuliah saya yang diampu oleh Bapak Dr. Fridianto MPD dalam mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian mutu pendidikan pada setiap SMP. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tahapan penjaminan mutu di satuan pendidikan. Sebelum itu, mungkin teman-teman bertanya apa sih itu SNP? Nah, SNP itu ada singkatan dari Standar Nasional Pendidikan, yaitu sebuah parameter mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, parameter yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut memiliki beberapa aspek. Sebelum saya menjelaskan beberapa aspek tersebut, saya akan menjelaskan kata pertama saya tadi, yaitu tahapan penjaminan mutu di satuan pendidikan. SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Dalam standar nasional pendidikan ada 8 standar yang akan dikembangkan, yakni mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan. Sebelum saya menjelaskan beberapa aspek tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam menerapkan SNP tersebut. Nah, yang pertama yaitu penetapan standar mutu. Memiliki standar mutu adalah sebagai landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, SNP adalah kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Sekolah dapat menetapkan standar di atas SNP apabila menyelenggarakan pendidikan yang telah memenuhi seluruh kriteria dalam SNP. Pemetaan mutu. Sekolah memetakan mutu pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri, yang menghasilkan peta mutu atau capaian standar. Selanjutnya, masalah yang dihadapi dan rekomendasi. Setelah melakukan kedua tahapan tersebut, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan rencana pemenuhan mutu. Sekolah membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu dan dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Selanjutnya kita akan melakukan pelaksanaan pemenuhan mutu tersebut. Sekolah dapat melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan sekolah dan kegiatan proses pembelajaran sesuai hasil perencanaan sehingga standar dapat tercapai. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi atau audit mutu. Kemudian pelaksanaan pemenuhan mutu tersebut, kita selanjutnya akan melakukan evaluasi audit atau evaluasi audit mutu, yaitu sekolah melakukan pengandalan terhadap proses melaksanakan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Selanjutnya ada beberapa prinsip sistem penjaminan mutu di sekolah. Yang pertama yaitu mandiri dan partisipatif. Hal ini dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh sekolah dengan membangun partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu terstandar.
Pelaksanaan dengan menggunakan acuan mutu minimal SNMP dan dapat ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP tersebut. Yang ketiga yaitu berintegritas, menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di satuan pendidikan. Yang keempat, sistematis dan berkelanjutan. Nah, sekolah melaksanakan secara berkelanjutan dengan mengikuti 5 langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus yang dilaksanakan secara berurutan dan berkelanjutan. Dan yang kelima, holistik, dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait. Yang keenam, transparan dan akuntabel, yaitu seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI terdokumentasi dengan baik dalam berbagai dokumen mutu dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada pencapaian mutu pendidikan pada setiap SMP. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah sebuah parameter mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsi daripada standar pendidikan ini adalah sebagai landasan dari setiap strategi penerapan dan penjaga pendidikan nasional agar setiap hasil yang telah dicapai pada pendidikan Indonesia menjadi semakin berkualitas. Nah, sedangkan tujuan dari SNP ini sendiri adalah agar setiap institusi atau lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga atas memiliki parameter yang jelas tentang pendidikan, sehingga pendidikan bisa lebih terarah dan merata di segala lini, baik dari segi geografis maupun materi yang diajarkan. Nah, SNP tersebut dapat dikatakan sebagai kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Nah, standar nasional ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 PS 35 Ayat 2. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan yaitu atau SKL, yaitu sebagai acuan penilaian untuk memutuskan kelulusan pada siswa. Nah, ini berlaku pada institusi pendidikan dasar hingga menengah. Standar yang ada terdiri dari kompetensi lulusan minimal mulai SD hingga SMP. Nah, terdapat SKL pelajaran dan juga SKL kelompok. Nah, selanjutnya standar isi. Pada standar ini terdiri dari level kompetensi dan materi minimal dalam meraih kompetensi lulusan. Minimal pada tingkat pendidikan tertentu, standar isi yang memiliki beberapa hal yang harus diurus, diantaranya adalah beban belajar, kalender pendidikan, sistem kurikulum, kerangka dasar, dan kurikulum pada satuan pendidikan. Kriteria dasar tingkat kompetensi ada 3. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Nah, tingkat kompetensi ini dapat dikelompokkan dalam 8 kategori. Yang pertama, prestruktural. Yang kedua, unistruktural. Selanjutnya, multistruktural, relasional, extended abstract, psikodelia, illumination, dan creativity. Lanjut tentang standar dari SNP tersebut. Yang selanjutnya ada standar proses. Standar ini bila dilakukan maka proses tersebut harus dilakukan dengan gembira, ceria, alternatif, inovatif, bermanfaat, dan bisa menciptakan kenyamanan bagi siswa untuk beraktif. Nah, hal tersebut agar setiap siswa bisa merasakan suasana psikologis yang nyaman sehingga minat dan bakatnya bisa berkembang dan meningkat secara signifikan. Nah, selanjutnya ada standar pro-standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pengajar atau guru pada standar bagian ini dituntut untuk memiliki kapabilitas, kompetensi, dan akademik. Selain itu, pengajar juga harus sehat secara fisik maupun batin sehingga tujuan standar pendidikan nasional bisa tercapai. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Standar ini harus dipenuhi oleh setiap institusi pendidikan. Salah satunya adalah sarana dan prasarana ini.
Nah, sarana pada institusi pendidikan terdiri dari sumber belajar yang memadai, seperti buku, lembar kerja siswa, alat tulis, dan sebagainya. Sedangkan untuk prasarana dalam rangka aktivitas pembelajaran dan administrasinya terdiri dari ruang pengajar, ruang kepala satuan kelas, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium, dan ruang ekstrakurikuler, serta ruang tambahan lainnya. Selanjutnya, standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini terdapat beberapa yang harus ditangani. Di antaranya adalah biaya individu, investasi, dan operasi. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Pada tingkat dasar dan menengah, penilaian hasil belajar dilakukan oleh guru, satuan pendidik, dan pemerintah. Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi dan pengajar. Yang terakhir adalah standar pengelolaan atau manajemen yang terdiri dari perencanaan, penertiban, kontrol, dan penerapan pendidikan pada level pendidikan di nasional, provinsi, hingga kabupaten. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan dalam tugas kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.